Sesungguhnya saya bukan tidak ada latar belakang pengalaman politik sama sekali. Saya adalah seorang birokrat murni yang memulai karir merangkak dari bawah, dan juga dari seorang anak desa yang tidak punya siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi gantungan dan pegangan dan menjadi penolong. Kemudian kenapa saya masuk ke dunia politik? Ini juga berawal dari loyalitas seorang staf kepada pemimpin, kepada atasannya. Inilah, karena mulai tahun 2007 itu, sejak saya diangkat menjadi kepala dinas oleh Bapak Gubernur Riau, Bapak Husni Zanar, beliau juga memberikan isyarat kepada saya bahwa saya dikaderkan untuk menjadi calon wali kota Pekanbaru. Dan alhamdulillah Januari 2009 Pak Gubernur memerintahkan saya, ya kan, bersama dengan Pak Sugianto almarhum, untuk saya supaya memulai perjalanan politik itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena sebagai seorang kepala dinas PU di provinsi tentu kontak langsung, komunikasi langsung saya dengan masyarakat Pekanbaru terbatas. Oleh sebab itu beliau perintahkan dengan hitungan menjelang hari H pemilu kada di bulan Mei 2011, punya waktu kurang lebih 2,5 tahun. Itu adalah masa yang cukup untuk melakukan sosialisasi. Nah, sebagai wujud loyal seorang staf kepada atasannya, kami laksanakan perintah. Akhirnya sampai dengan pertengahan 2010, ya kan, pertengahan 2010, kemudian sekitar bulan Mei lah 2010, beliau mengatakan kepada saya ada perubahan kebijakan. Beliau katakan ibu juga berminat, karena ibu juga punya waktu yang banyak, karena anak-anak ibu kan seorang dosen, pindah seorang dosen, kata beliau, dan anak-anak sudah besar, sehingga ibu juga, dan juga ada dukungan dari para tokoh, sehingga ibu juga berminat menjadi calon wali kota. Sehingga beliau katakan kepada saya waktu itu, bantulah ibu menjadi calon. Buat saya sebagai seorang staf, saya juga tidak masalah, karena juga dunia politik bukan dunia saya. Jadi saya katakan siap. Beliau katakan kalau beliau keberatan, mundur saja, tidak usah mencalonkan diri lagi, kita bekerja saja. Saya katakan sebagai seorang staf yang loyal kepada kebijakan atasan, saya akan patuh dan akan melaksanakan dari dua alternatif Bapak sampaikan tadi, mana yang terbaik menurut Bapak nanti saya. Namun beliau katakan oke, kalau begitu Firdaus silakan tetap sosialisasi, ibu tetap sosialisasi, nanti di akhir tahun baru kita adakan survei dan di situ kita tentukan. Tapi perjalanan hidup saya pun juga ternyata Allah juga telah menentukan lain. Di bulan November saya dari kepala dinas PU dimutasi, ya kan, oleh Pak Gubernur ke Badan Penanggulangan Bencana. Pada saat itu saya pikir apa kebijakannya juga saya juga tidak tahu pasti kenapa, atau mungkin juga sebenarnya kalau hanya mutasi itu hal yang biasa. Tapi yang menjadi pertanyaan kami juga waktu itu, kenapa mutasinya dilakukan menjelang akhir tahun? Ada apa sebenarnya? Itu buat saya, namun saya juga tetap berjiwa besar. Ini adalah, saya pikir tentu komunikasi kami dengan Pak Gubernur sudah mulai tidak lancar, tidak baik, sehingga untuk
saya berkomunikasi dengan beliau pun sangat sulit, sehingga saya pikir tamatlah sudah perintah gubernur untuk masuk dunia politik. Namun bahkan saya juga berpikir untuk sama sekali berhenti dari birokrasi, karena saya pikir sebagai seorang birokrat, kalau untuk mencapai karir saya sudah sampai ke puncak, karena saya sudah diberi amanah memegang kepala dinas selama 4 tahun perjalanan. Itu saya pikir sudah cukup mengabdi untuk masyarakat, sehingga waktu itu saya beruntung mau berhenti dari dunia politik maupun di dunia birokrasi. Namun sebelum berhenti itu pun saya tentu berkoordinasi dan juga berkonsultasi dan juga minta pendapat baik dari keluarga, terutama kalau untuk dunia politik saya kembali ke masyarakat karena sudah 2 tahun kurang lebih saya melakukan kunjungan ke masyarakat. Oleh sebab itu saya minta ke masyarakat, ke pendapat masyarakat, dan saya sampaikan niat hati saya bahwa saya tidak akan meneruskan rencana politik saya. Namun di luar dugaan saya bahwa setelah saya melakukan diskusi juga silaturahmi kembali kepada masyarakat Pekanbaru di semua lintas agama dan suku, juga semua lapisan strata, mulai dari masyarakat bawah, menengah, dan sampai kepada masyarakat elit, intelektual. Di situ saya mendapat pesan hanya satu, Bapak tetaplah maju menjadi calon wali kota dan tetap jadi calon nomor 1. Dan Bapak jangan berhenti, karena kota Pekanbaru ini membutuhkan orang yang seperti Bapak. Jadi setelah kurang lebih 2 minggu saya melakukan hal yang semacam itu, dan saya berkesimpulan ini adalah semacam sebuah amanah yang diberikan oleh masyarakat Pekanbaru kepada saya, dan ini pun tentu harus saya sikapi. Apakah amanah ini saya abaikan saja atau amanah ini harus saya perjuangkan. Nah, untuk itu saya berkonsultasi lagi, berunding lagi, bermusyawarah lagi dengan keluarga besar kami. Pertama saya bermusyawarah dengan anak dan istri untuk menyampaikan apa perjalanan yang telah kami tempuh, dan juga apa namanya aspirasi-aspirasi dari masyarakat tentang rencana politik yang diberi amanahkan kepada kami. Kesimpulan akhirnya ini kami anggap sudah merupakan suatu amanah dari masyarakat. Namun ini belum cukup. Kemudian saya beserta keluarga bermusyawarah lagi dengan keluarga besar kami, baik yang ada di Pekanbaru maupun yang tinggal di Bangkinang, beserta juga para sahabat ya, dan juga para tokoh. Akhirnya kami berkesimpulan ini adalah amanah yang diberikan oleh masyarakat Pekanbaru, amanah yang dititipkan oleh masyarakat Pekanbaru kepada tugas saya, dan kami berpendapat dan saya juga berpendapat bahwa amanah ini mestilah diperjuangkan. Saya tidak boleh mundur dan saya harus berjuang untuk membawa amanah ini. Kalau soal kalah dan menang itu adalah hak Allah dan itu adalah kuasa. Namun amanah harus diperjuangkan, dan Allah telah memerintahkan juga kepada umatnya bahwa kalau sudah ada niat, ya kan, maka melangkahlah, bekerja keraslah, dan hasilnya serahkan kepada Allah. Makanya di akhir Desember saya memutuskan niat, setelah bermusyawarah cukup panjang tadi, hampir 2 bulan, saya pasang niat faiza azamta fatawakkaltu. Sekali saya berniat, saya melangkah, saya akan bekerja keras, dan hasilnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya mengemban titipan amanah dari masyarakat Pekanbaru yang harus saya perjuangkan beserta semua masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada saya. Itulah perjalanan awal saya, kenapa saya akhirnya masuk dunia politik.
Jadi, kalaupun hari ini saya diberi amanah sebagaimana perolehan suara yang diberikan oleh masyarakat Pekanbaru kepada saya, dan harus berhadapan berkompetisi dengan Ibu Septina, dan sehingga dan Ibu Septina adalah istrinya Pak Rusli Zainal, bukan berarti ada yang kalah dan menang, enggak, semuanya menang. Kenapa? Dari perjalanan cerita saya tadi, bahwa saya adalah orang juga yang dibesarkan oleh Pak Rusli Zainal di dalam dunia birokrasi dan juga di dunia politik. Bahkan bukan hanya dibesarkan, beliaulah yang memerintahkan saya untuk masuk ke dunia politik dan membimbing saya masuk dan menjalani dunia politik. Jadi kemenangan yang kami peroleh, ya kan, ini adalah kemenangan masyarakat Pekanbaru dan juga kemenangan Pak Rusli Zainal beserta keluarga. Karena tidak bisa dipungkiri, saya adalah kader yang beliau juga didik sebagaimana saya katakan. Oke.